warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisa Nilamsari Putri dengan NIM 19188201021 akan menjelaskan mengenai gaya dan pembendaharaan bahasa. Dimana jika kita menyinggung mengenai gaya, maka sama saja kita juga menyinggung mengenai bagaimana saat kita berkomunikasi dengan orang lain. Karena saat kita berkomunikasi dengan orang lain, dengan orang A, B, C, maka gaya bahasa yang akan kita keluarkan akan berbeda. Sebab dari penyebab dari perbedaan gaya bahasa yang kita keluarkan, bahkan gaya bicara seseorang satu dengan orang lain akan berbeda, seringkali dibahas oleh para ahli. Salah satunya adalah Delhimes, di mana menurut Delhimes ada 16 faktor penyebab dari gaya berbicara seseorang menjadi berbeda. Tetapi dari 16 faktor tersebut ada 3 faktor utama, di mana yang pertama adalah kepada siapa kita berbicara, lalu tujuan kita berbicara adalah apa, dan yang terakhir adalah dalam konteks apa atau dalam keadaan seperti apa kita berbicara. Mengenai 3 faktor itu sendiri sebenarnya hampir sama dengan apa yang telah ditemukan oleh Labov. Tetapi dari yang telah saya baca dari buku yang telah ditulis oleh Alan Bell, di mana menurut Alan Bell, Labov menyimpulkan bahwasanya gaya bahasa utama kita adalah gaya pada saat kita berbicara dalam kondisi tidak sadar. Dalam kondisi tidak sadar itu sendiri adalah kondisi di mana kita dapat menyuarakan apapun yang kita inginkan tanpa ada rasa tertekan. Jadi contoh saja seperti saat kita tengah bercerita kepada teman kita, maka kita akan mengeluarkan gaya bahasa yang tanpa kita sadari itu adalah gaya bahasa yang paling santai. Bahkan tentu saja dalam pembendaharaan bahasa ada kemungkinan besar perbendaharaan bahasanya tidak sesuai dengan standar. Tapi menurut Labov itu adalah gaya bahasa utama kita, serta bahasa utama yang dimiliki oleh individu tersebut. Akan tetapi setelah mengeluarkan teori tersebut, banyak para ahli yang mengkritik apa yang telah ditemukan oleh Labov. Sebab menurut beberapa ahli, salah satunya adalah Natalie, bahwa menurutnya sebenarnya setiap individu tidak mempunyai bahasa utama. Mengapa? Karena gaya bahasa dari setiap individu akan berbeda sesuai tergantung dalam keadaan seperti apa dia berbicara dan dengan tujuan apa pembicaraan tersebut terjadi. Itu menurut Natalie. Tetapi juga ada hal lain yang dipermasalahkan dan juga dikritik oleh para ahli mengenai pendapat dari penelitian yang dilakukan oleh Labov. Karena penelitian yang dilakukan oleh Labov hanya terfokus pada satu hal, di mana satu hal tersebut adalah Labov hanya terfokus pada sadar atau tidak sadarnya narasumber saat berbicara, di mana Labov menciptakan dua kondisi, di mana kondisi pertama Labov berusaha agar narasumber melupakan bahwa mereka tengah melakukan wawancara, yang nantinya hasil wawancara tersebut akan digunakan sebagai hasil dari penelitian. Tetapi juga lalu keadaan yang kedua adalah Labov membiarkan narasumber menyadari bahwa mereka tengah melakukan wawancara. Dari dua kondisi tersebut tentu saja menghasilkan gaya bahasa yang berbeda. Gaya bahasa yang pertama yang diciptakan oleh kondisi pertama, di mana narasumber tidak sadar bahwa gaya bahasa yang diciptakan adalah gaya bahasa yang santai. Lalu pembendaharaan bahasanya sendiri menjadi tidak standar. Sedangkan pada saat narasumber menyadari bahwasanya mereka tengah melakukan wawancara, maka gaya bahasa yang akan mereka keluarkan adalah gaya bahasa yang kaku, bahkan terkesan formal. Pembendaharaan bahasanya pun menjadi
pembenaran bahasanya pun menjadi sesuai dengan standar yang berlaku. Itu adalah apa yang ditemukan oleh Lapov. Selain itu juga Lapov menyadari bahwasannya dari dua kondisi tersebut, Lapov juga menyimpulkan bahwasanya kita setiap manusia adalah seseorang yang ahli dalam mengubah gaya bicara kita, bahkan secara cepat atau instan, bahkan detik itu juga. Tetapi dari penelitian yang dilakukan, seperti yang saya katakan sebelumnya, banyak para ahli yang mengkritik cara penelitian dari yang dilakukan oleh Lapov, sebab gaya seseorang mengubah gaya bicara mereka sendiri tidak faktornya tidak hanya dari sadar atau tidaknya seseorang tersebut, tetapi juga ada faktor-faktor lain. Salah satunya dalam Alan Bell yang dibahas adalah pertama dari teori akomodasi, di mana menurut Alan Bell yang ditulis dari Alan Bell dan juga teori akomodasi ini diciptakan oleh Howard Gilles, di mana menurutnya teori akomodasi adalah teori yang memecahkan masalah mengapa kita mengubah gaya bicara kita agar orang yang kita ajak berbicara agar satu pemikiran dengan kita. Maksudnya seperti apa? Contoh, pada saat kita berkunjung ke suatu daerah, contoh misal saja ke daerah Sunda, padahal kita aslinya sebenarnya kita bukan orang Sunda, tetapi kita mengunjungi daerah Sunda, lalu kita ingin membeli beberapa jajanan di pedagang kaki lima di sana. Tapi saat kita melakukan transaksi jual beli, kita menggunakan gaya bahasa yang mana aksen yang kita gunakan adalah aksen dari bahasa Sunda. Bahkan sampai penjual tersebut mengira bahwasanya kita sebenarnya adalah orang Sunda, padahal bukan. Nah, pada saat kondisi tersebut ada kemungkinan besar bahwasanya penjual tersebut akan memberikan harga murah kepada saya karena mengira bahwasanya saya adalah orang Sunda, dibandingkan jika saya menggunakan aksen orang Jawa, maka atau bisa dikatakan medok, maka ada kemungkinan besar bahwasanya penjual tersebut tidak memberikan harga yang murah kepada saya. Hal ini sebenarnya lumrah terjadi, bahkan sering terjadi di daerah sana. Saya sering kali mendengar mengenai hal tersebut. Tapi hal tersebut tentu saja tidak hanya berlaku di daerah Sunda saja. Faktanya fenomena-fenomena seperti itu juga terjadi di beberapa daerah, di mana mereka merasa bahwa seperti jika kita satu ras, maka kita ada sedikit kelonggaran yang diberikan kepada orang tersebut. Dan selain teori akomodasi, dalam Alan Bell juga dibahas mengenai gaya audiens atau audience design, di mana gaya audiens adalah kita sebagai pembicara mengubah gaya bicara kita sama dengan pendengar kita. Gaya audiens ini sendiri sering terjadi dan sering digunakan oleh para penyiar radio, di mana para penyiar radio seringkali mengubah gaya bicara mereka pada saat berbincang dengan pendengar radio mereka. Mungkin seperti saat sesi menerima permintaan masuk pemutaran lagu atau menerima titipan pesan. Seringkali jika kita mencoba mendengarkan radio, maka para penyiar radio akan mengubah gaya bicara mereka agar sama dengan para pendengar mereka. Hal ini dimaksudkan agar para pendengar merasa nyaman dengan kita sebagai penyiar radio. Jadi saat mereka ingin menyuarakan apa yang ingin disampaikan tidak ada rasa kesan yang canggung. Selain gaya audiens juga ada, yaitu penyebab dari kita mengubah gaya bicara kita adalah gaya dan identitas. Gaya dan identitas sendiri sebenarnya tidak dapat kita pisahkan, karena gaya bisa membentuk identitas seseorang. Bagaimana kita memandang sosok tersebut, kita bisa melihatnya dari gaya berbicara mereka. Tetapi juga gaya berbicara juga
bisa membentuk identitas seseorang. Di dalam Alam Bell, pembahasan mengenai gaya dan audiens yang akan saya fokuskan adalah mengenai campur kode. Di mana dalam campur kode yang pernah dikatakan oleh Alam Bell adalah keadaan di mana keadaan sosial sebenarnya memiliki pengaruh yang besar kepada kita dalam mengubah gaya berbicara kita. Hal ini serupa dengan definisi campur kode yang dikatakan oleh Krisda Laksana, di mana campur kode menurut Krisda Laksana adalah saat kita menggunakan satuan bahasa dari satu bahasa untuk memperkaya gaya bahasa kita. Salah satu kejadian dari campur kode adalah fenomena di mana buminya kata ceunah, di mana kata ceunah sendiri ini adalah berasal dari bahasa Sunda yang berarti katanya. Penggunaan kata ceunah sendiri tidak hanya digunakan oleh para orang Sunda saja, tetapi juga digunakan oleh ras-ras ataupun suku-suku lain pada saat itu. Bahkan mencampur adukan pembendaraan bahasa mereka. Contoh, mencampur adukan pembendaraan bahasa Indonesia dengan menyelipkan kata ceunah. Seperti contohnya, itu ceunah pedes loh. Mungkin seperti itu. Itu katanya pedes loh. Seperti itu. Itu seringkali digunakan oleh para remaja, terutama yang menggunakan media sosial. Itu adalah salah satu contoh dari campur kode. Sebenarnya jika kita mengulang kembali mengenai apa yang telah saya bicarakan, mengenai bagaimana para ahli banyak yang mengkritik dari pendapat dari Lapov, apakah kita juga perlu mengkritik bahkan menyalahkan pendapat dari Lapov? Tentu saja tidak, karena dari apa yang pernah dilakukan oleh Lapov, hal ini mencetuskan teori-teori baru bahwasanya yang mengubah gaya bicara kita dan berimbas kepada pembendaraan bahasa kita, bahwa tidak hanya dari kita sadar atau tidaknya kita saat berbicara, bahkan gaya bahasa utama kita adalah pada saat kondisi kita berbicara dalam keadaan tidak sadar. Tetapi juga ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi berubahnya gaya bicara kita, seperti yang saya telah sebutkan, seperti teori akomodasi, gaya audiens, dan juga gaya dan identitas. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata sengaja ataupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.